Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suci, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Pada tayangan video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu aktual yang terkait dengan agenda 3, yaitu mengenai pelayanan publik, manajemen ASN, dan Whole of Government. Langsung saja ya, mari kita simak videonya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi isu aktual. Berdasarkan pengamatan saya selama bertugas di bidang survei dan pemetaan kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, ada 3 isu aktual yang terjadi. Yang pertama, dari segi pelayanan publik adalah adanya isu belum tersedianya layanan online yang mewadahi informasi syarat dan prosedur permohonan pengukuran HGU di masa pandemi COVID-19. Kemudian dari segi manajemen ASN adalah kurangnya kesadaran petugas ukur terkait penyimpanan dan perawatan alat ukur. Dan yang ketiga dari segi Whole of Government adalah adanya isu lemahnya koordinasi dan sinkronisasi data transmigrasi antara BPN dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dari ketiga isu tersebut kita harus menentukan satu isu yang menjadi prioritas ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Teman-teman udah tahu belum ya urgensi itu apa, seriousness itu apa, dan growth itu apa? Urgensi merupakan seberapa mendesak isu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian S atau seriousness merupakan seberapa serius suatu isu untuk dibahas, dikaitkan dengan dampak yang timbul. Dan G atau growth merupakan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera ditangani. Kemudian berdasarkan hasil USG dari ketiga isu diketahui bahwa untuk isu pertama itu memiliki nilai urgensi 5, kemudian nilai seriousness-nya adalah 5 dan nilai growth-nya adalah 4 dengan total skor adalah 14. Isu kedua nilai urgensinya adalah 4, nilai seriousness-nya adalah 4 dan nilai growth-nya adalah 3 dengan jumlah skor adalah 11. Dan untuk isu ketiga nilai urgensinya adalah 3, nilai seriousness-nya adalah 4 dan nilai growth-nya adalah 3 dengan jumlah skor adalah 10. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa isu yang pertama merupakan isu prioritas, yaitu belum tersedianya layanan online yang mewadahi informasi syarat dan prosedur permohonan pengukuran HGU di masa pandemi COVID-19. Ini benar-benar terjadi di kantor saya ya teman-teman, yaitu di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di bidang survei dan pemetaan. Selanjutnya, setelah mengetahui satu isu prioritas, kita akan mengetahui penyebab dan akibat terjadinya isu tersebut menggunakan metode Fishbone. Nah, metode Fishbone ini ada 2 bagian ya teman-teman. Bagian sebelah kiri kita akan mempelajari mengenai penyebabnya, dan bagian sebelah kanan akan mempelajari mengenai akibatnya. Nah, untuk isu belum tersedianya layanan online yang mewadahi informasi syarat dan prosedur permohonan pengukuran HGU di masa pandemi COVID-19, penyebabnya antara lain dari segi merupakan kurangnya kesadaran sumber daya manusia tentang pentingnya pelayanan online di masa pandemi. Kemudian dari segi metode, penyebabnya adalah belum adanya metode atau wadah untuk pelayanan online. Dari segi material, penyebabnya adalah terbatasnya informasi dan ketidaklengkapan berkas permohonan, dan dari segi machine adalah belum adanya peralatan sebagai modal. Nah, keempat penyebab ini menjurus ke satu akibat. Akibatnya adalah pelayanan pengukuran permohonan HGU di masa pandemi COVID-19 itu kurang cepat ya teman-teman, alias lambat.
Selanjutnya, setelah mengetahui isu prioritas, mengetahui penyebabnya, mengetahui akibatnya, kita dapat membuat rekomendasi penyelesaian isu. Berkaitan dengan isu prioritas kali ini, penyelesaiannya adalah dengan membuat suatu link Google Drive di mana nantinya dalam Google Drive itu terdapat informasi mengenai contoh berkas syarat permohonan pengukuran HGU yang benar. Contohnya adalah surat permohonan pengukuran dan pemetaan dari badan hukum, kemudian fotokopi KTP pemohon atas nama badan hukum, NPWP, SIUP atau surat izin usaha perusahaan, izin lokasi, dan lain-lain. Kemudian juga di dalam Google Drive itu pemohon bisa mengupload berkas secara mandiri sehingga tidak perlu ke kantor BPN lagi ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan untuk mempermudah proses administrasinya. Nah, yang perlu kita pahami dan ketahui sebagai calon ASN di Kementerian ATR BPN bahwa BPN merupakan instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat di bidang pertanahan. Maka sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan informasi yang jelas, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian, teman-teman, Indonesia dan bahkan seluruh dunia itu sedang mengalami pandemi saat ini karena adanya sebuah virus yaitu coronavirus atau COVID-19. Nah, adanya pandemi ini menyebabkan kita sebagai seorang pelayan publik harus melakukan berbagai macam protokol kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa protokol kesehatan yang dapat kita lakukan adalah rajin cuci tangan, kemudian hindari berjabat tangan, menggunakan masker, menggunakan desinfektan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu, pembuatan link Google Drive di mana kita bisa mengupload berkas permohonan secara mandiri itu dirasa sangat tepat ya ketika terjadi pandemi sehingga dapat meminimalkan pemohon datang ke kantor sehingga meminimalkan pertemuan dengan banyak orang. Kemudian, adanya pandemi ini juga menjadi tantangan dalam pelayanan pertanahan. Sudah saatnya kita melakukan perubahan dan berbagai adaptasi dalam pelayanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, dan meminimalkan tatap muka di masa pandemi COVID-19. Contoh real yang sudah dilakukan adalah di BPN Kabupaten Bekasi yang sudah menutup layanan konvensional dan membuka layanan online dalam melayani masyarakat. Nah, ini wajib kita tiru dan kita contoh ya teman-teman. Apalagi situasi yang sekarang mengharuskan kita beradaptasi dengan berbagai kemajuan teknologi. Nah, sekian pemaparan saya pada analisis isu aktual yang berkaitan dengan agenda 3 pada kegiatan Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Ada satu semboyan yang menjadi semangat saya lebih bersemangat dalam menjalani tugas sehari-hari saya sebagai seorang CPNS dan nantinya menjadi seorang PNS di Kementerian ATR BPN, yaitu mulailah dari tempatmu berada, kemudian gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa. Semboyan ini dari Arthur Ashe ya teman-teman, dapat kita pahami, dapat kita terapkan dalam kita bertugas sehari-hari. Kemudian saya Amalia Suci Widyamurti pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.